Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-37 ayat 17 sampai 24. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempat dibuatnya kandil itu. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sapitnya, dan panadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Kandil atau wadah untuk pelita menjadi sumber penerangan di dalam kemah suci. Hal ini sangat berfungsi untuk memberikan panduan bagi seluruh imam dalam beraktivitas di dalam kemah tersebut. Namun nilai dari kandil tidak hanya berhenti pada fungsi fisik, melainkan memiliki hubungan dengan peran Tuhan dalam kualitas iman orang Israel. Berulang kali kita dapat melihat bagaimana Tuhan menggunakan api atau terang untuk melambangkan kehadirannya. Misalnya pada saat ia berjumpa dengan Musa dan memimpin bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Terang selalu menjadi elemen dalam kehadiran dan nilai kehidupan iman umat percaya. Tuhan menghadirkan terangnya bagi setiap individu yang bersedia menghidupi jalannya. Persoalan utama sekarang adalah tidak semua manusia bersedia untuk menapaki jalan kehidupan dalam terang Tuhan itu sendiri. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan berada dan menghidupi jalan Tuhan membutuhkan komitmen dan tekad yang teguh untuk terus berada di jalur tersebut. Ditambah, seperti pernyataan yang juga sudah Tuhan Yesus sampaikan, bahwa hidup di dalam dan sebagai terang berarti siap untuk terlihat. Ini bukan berarti setiap umat Tuhan berusaha mencari perhatian orang banyak, melainkan setiap hidup orang yang berada dalam terang Tuhan akan menghasilkan sikap hidup yang juga sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan hal ini tidak bisa dipendam begitu saja. Justru setiap umat Tuhan memiliki peran untuk memancarkan terang sinar Tuhan untuk mengiluminasi seluruh dunia dengannya. Jadi, siapkah Anda menerima terang Tuhan dan memancarkannya di tengah dunia? Kita perlu menggumuli hal ini karena besar kemungkinan entah sadar maupun tidak kita meninggalkan terang Tuhan untuk hidup dalam kegelapan. Budaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan maupun setiap dorongan dari dalam diri sendiri terkesan lebih nikmat untuk dipilih dibanding terang firman Tuhan. Kita perlu waspada agar tidak menganggap terang firman Tuhan dan upaya hidup di dalamnya sebagai sebuah tekanan yang memberatkan diri. Justru kita perlu bersyukur dan menjaga terang Tuhan agar terus dapat kita terima serta pancarkan. Oleh sebab itu, marilah kita sadari dan terima terang Tuhan untuk kita bagikan kepada dunia di mana kita hidup, mulai dari lingkungan keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja, hingga cakupan lain yang jauh lebih luas. Marilah kita berdoa. Tuhan, sumber terang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pancaran yang boleh kami terima dari-Mu. Biarlah terang yang kami terima dan kami rasakan dari Tuhan boleh kami jaga dan kami pancarkan melalui setiap sikap kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nyata dan boleh kami bagikan di mana Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin.